Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Wasilah, NPM 1921-91020, kelas Penjas 2A. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan isi dari RPP yang saya buat, yaitu RPP Persilama dan RPP Persibaru. Untuk materi dalam RPP Persilama dan Persibaru ini merupakan aktivitas senam lantai, di mana saya menggunakan materi lompat jongkok dan handstand, di mana dalam RPP lama dan RPP baru ini saya alokasi waktu yang saya buat yaitu 2 kali 60 menit, di mana saya membuat 2 kali pertemuan. Untuk RPP lama dan RPP baru, kompetensi intinya yang saya buat yaitu yang pertama, menghormati dan menghayati agama yang dianutnya, kemudian berperilaku jujur, bertanggung jawab, peduli, sopan santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kemudian untuk kompetensi inti yang ketiga yaitu memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan keperadaban terkait penyebab fenomena dan kejadian. Kemudian untuk kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, dan menyaji ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuannya. Kemudian untuk kompetensi dasar dari RPP yang saya buat ini yaitu yang pertama, menganalisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas spesifik senam lantai. Kemudian yang kedua, mempraktikkan hasil analisis berbagai keterampilan rangkaian gerak yang lebih kompleks dalam aktivitas spesifik senam lantai, di mana dalam RPP Persilama dan RPP Persibaru ini indikator pencapaian yang saya buat yaitu yang pertama, siswa dapat menanamkan aspek religius dalam dirinya. Kemudian siswa menanamkan sikap yang positif selama proses pembelajaran. Kemudian memahami gerak dasar lompat jongkok dan handstand dalam senam lantai. Kemudian siswa bisa menganalisis kesalahan yang dilakukan dalam melakukan gerakan senam jongkok dan handstand. Kemudian siswa dapat memperbaiki kesalahan yang ia analisis. Kemudian siswa dapat mempraktikkan hasil analisis dari lompat jongkok dan handstand dalam aktivitas senam lantai tersebut. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu di mana siswa diharapkan bisa memperagakan atau mempraktekkan bagaimana cara melakukan lompat jongkok dan handstand itu sendiri dengan baik dan benar. Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan dalam RPP ini yaitu yang pertama, demonstrasi, diskusi, presentasi, dan menilai sesama teman. Untuk alat yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama, matras, meja lompat, dan peluit. Untuk langkah-langkah pembelajaran saya menggunakan pertemuan 1 dan 2, di mana pertemuan 1 dan 2 ini pertama, siswa melakukan berdoa sebelum melakukan pembelajaran. Kemudian guru melakukan presensi terhadap siswa. Kemudian setelah itu guru memberikan dan menjelaskan bagaimana cara melakukan teknik dasar dalam lompat jongkok dan handstand ini, serta guru juga menjelaskan bagaimana tata cara selama proses pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang akan berlangsung. Setelah itu guru mempersilahkan siswa untuk melakukan pemanasan. Kemudian seorang guru mendemonstrasikan atau mempresentasikan bagaimana cara melakukan lompat jongkok dan handstand ini secara baik dan benar. Kemudian ketika guru menjelaskan, siswa menganalisis kesalahan apa saja yang biasanya terjadi dalam melakukan proses gerak lompat jongkok ataupun handstand itu sendiri. Kemudian guru membebaskan atau memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya ataupun menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Kemudian setelah itu siswa mempraktekkan hasil analisis dari lompat jongkok dan senam dan handstand itu sendiri. Ketika mempraktekkan, siswa saling menilai sesama temannya bagaimana apakah temannya tersebut melakukan kesalahan. Jika melakukan kesalahan, siswa tersebut mencoba untuk memperbaiki dan memberitahu kesalahan apa yang dilakukan oleh temannya tersebut. Kemudian setelah itu siswa akan dikumpulkan kembali dan guru memberi kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan apa yang ia tahu atau apa yang ia dapat selama proses pembelajaran berlangsung.
dan mempresentasikan kesalahan apa saja yang terjadi kepada teman-temannya ketika melakukan lompat jongkok ataupun handstand. Kemudian siswa diberi kesempatan kembali untuk bertanya ataupun menjawab dari pertanyaan teman-temannya. Kemudian guru mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan memberikan kesimpulan. Setelah itu siswa diperintahkan untuk melakukan pendinginan dan berdoa setelah melakukan proses pembelajaran. Untuk penilaian hasil pembelajaran ada 4 aspek yang saya nilai, yaitu yang pertama aspek spiritual, aspek sikap, aspek kognitif, dan aspek keterampilan. Di mana dalam aspek spiritual, aspek yang saya nilai yaitu yang pertama di mana ketika siswa melakukan berdoa dan sebelum dan sesudah melakukan pembelajaran, serta seorang siswa harus selalu bersyukur atas apa yang ia raih. Kemudian untuk aspek sikap, aspek yang saya nilai yaitu yang pertama jujur, sportif, percaya diri, bertanggung jawab, sopan santun, saling menghargai, bekerja sama, bekerja keras, dan bersungguh-sungguh selama proses pembelajaran. Penilaian yang saya ambil dari aspek sikap ini dilihat dari bagaimana siswa tersebut menunjukkan sikap yang tadi saya sudah sebutkan selama proses pembelajaran. Untuk penilaian selanjutnya yaitu penilaian aspek kognitif, di mana penilaian aspek kognitif ini saya menilai kemampuan pengetahuan siswa tentang materi yang telah dijelaskan, di mana siswa tersebut bisa menjelaskan bagaimana cara melakukan lompat jongkok dan handstand tersebut dalam aktivitas 6 lantai dengan baik, mendetail, dan rinci. Kemudian untuk yang terakhir yaitu, untuk aspek keterampilan ini dinilai dari tes praktik, di mana siswa harus bisa memperagakan bagaimana cara melakukan lompat jongkok dan handstand ini dengan baik dan benar, mulai dari sikap awal hingga sikap akhir dalam lompat jongkok dan handstand dalam senam lantai itu sendiri. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.